Alessia lahir pada tanggal 22 Oktober 2011 di Glasgow Royal Infirmary di Inggris. Orang tuanya telah bercerai sejak Alessia berusia 3 bulan. Sehari-hari, Alessia tinggal bersama ibunya dan mengenyam pendidikan di kelas 2 sekolah dasar. Setiap weekend atau di hari libur, Alessia akan menginap di rumah ayahnya yang bertempat di Pulau Bute, bersama dengan kakek neneknya dan kekasih ayahnya yang bernama Tony yang baru berusia 17 tahun. Pada 28 Juni 2018, Alessia yang berusia 6 tahun sedang menikmati libur musim panas di rumah ayahnya. 3 hari setelah Alessia menginap, menjadi malam paling naas baginya. Hal itu dimulai pada malam hari tanggal 1 Juli 2018, di mana Alessia yang tidur sendiri di kamarnya tiba-tiba saja menghilang karena rumah ayahnya yang tidak pernah dikunci memudahkan si penculik untuk masuk dan membawa Alessia. Apalagi, kamar Alessia terletak sangat dekat dengan pintu masuk. Kakek dan neneknya menjadi orang pertama yang menyadari kalau Alessia menghilang. Neneknya segera menelpon polisi pada jam 6:30 pagi. Sementara itu, ayah dan kekasihnya berusaha mencarinya di sekitaran rumah dan menyebarkan informasi kepada tetangga sekitar. Neneknya bahkan mengumumkan kehilangan Alessia melalui Facebook agar mendapat bantuan. Ketika ayahnya melihat ponselnya, terdapat beberapa miss call dari seorang anak muda berusia 16 tahun yang biasa membeli ganja darinya. Saat ayah Alessia menghubungi si remaja yang bernama Aaron Campbell, Aaron menjawab kalau tidak ada apa-apa. Seorang penjaga pantai yang membantu pencarian mencoba menyusuri garis pantai pada pukul 6.55 pagi. Di saat itulah, dia menemukan sebilah pisau dapur yang berjarak tidak jauh dari rumah keluarga Alessia. Pada pukul 8.54 pagi, seorang pria bernama Jorge Williams menelpon polisi untuk melaporkan penemuan jasad Alessia di sebuah lahan kosong bekas hotel yang berjarak hanya 15 menit dengan berjalan kaki dari rumah Alessia. Ketika ditemukan, jasadnya dalam kondisi tanpa sehelai baju dan penuh dengan luka. Hasil otopsi yang dilakukan pada tanggal 3 Juli menyimpulkan kalau Alessia telah mendapatkan 117 luka. Luka pada leher dan wajahnya menandakan kalau dia telah sedangkan luka pada hidung dan mulutnya menandakan kalau dia juga dibekap. Lalu, luka parah pada alatnya menandakan kalau Alessia telah diperkosa sebelum akhirnya dihabisi. Seluruh kepolisian Skotlandia diterjunkan untuk melakukan penyelidikan secara besar-besaran. Bahkan, sebagian dari Pulau Bute sampai ditutup ketika pihak forensik mencari barang bukti. Penduduk lokal ikut bekerja sama dengan memberikan rekaman CCTV mereka, yang mungkin saja merekam jejak terakhir Alessia bersama pelakunya. Ketika seorang tetangga Alessia yang bernama Janet memeriksa rekaman CCTV-nya, dia mendapati kalau putranya Aaron sempat pergi dan kembali pada jam Alessia menghilang. Ketika dia menanyakan putranya, Aaron bersikeras kalau dia tidak terlibat. Meskipun demikian, Janet tetap memberikan rekaman CCTV-nya ke polisi. Dari situlah, polisi kemudian melakukan interview pada Aaron. Pada saat itu, Aaron terlihat tenang dan beralasan kalau dirinya pergi untuk membeli rokok. Tapi, polisi tidak percaya dengan alasannya, sehingga pada tanggal 4 Juli, Aaron ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat itu, Aaron tetap menyangkal tindakan pembunuhan itu, hingga pada hari dia disidang pada tanggal 11 Februari 2019, di mana jaksa penuntut menunjukkan beberapa bukti rekaman CCTV dari tetangga sekitar yang menunjukkan kalau dia berjalan di sekitar garis pantai sambil menggendong Alessia. Lalu beberapa barang bukti seperti celana boxer, kaos, jaket, dan celana jogging yang ditemukan di garis pantai diakui oleh Janet merupakan milik putranya, termasuk sebilah pisau dapur yang berasal dari rumahnya. DNA yang ditemukan pada jasad Alessia juga cocok dengan DNA pada baju dan celana milik Aaron. Disudutkan dengan temuan itu, Aaron malah berbalik menuduh kekasih dari ayah Alessia yang bernama Tony sebagai pelakunya.
Dia mengklaim kalau pada malam itu, dirinya yang berniat untuk membeli ganja dari ayah Alessia datang ke rumah Alessia. Lalu, dia dan Tony diam-diam melakukan hubungan di garasi. Dia menuduh kalau Tony lah yang telah membunuh anak itu dan meletakkan dari kondom yang habis dia pakai pada tubuh Alessia untuk menjebaknya. Walaupun demikian, juri tetap menyatakan kalau Aaron bersalah pada tanggal 21 Februari 2019. Lalu 1 bulan kemudian, Aaron akhirnya mengakui semuanya. Rupanya pada malam itu, dirinya yang gemar minum alkohol dan memakai ganja sedang berniat untuk mencari ganja dari ayah Alessia. Karena beberapa teleponnya tidak dijawab, maka dia memutuskan untuk pergi ke rumah Alessia dan menemukan Alessia yang sedang tertidur. Pada saat itu, yang ada di pikirannya hanyalah keinginan untuk menghabisi gadis kecil itu. Maka dia segera menggendong Alessia yang sedang tertidur pulas menuju ke pantai, di mana Alessia terbangun dan menanyakan siapa dirinya. Aaron menjawab kalau dia adalah teman ayahnya dan berniat untuk mengantarnya pulang. Lalu, Aaron segera membawa Alessia ke lahan kosong, di mana dia kemudian membunuhnya dan menghabisi nyawanya. Rupanya, Aaron yang memang memiliki masalah mental merasa sangat puas dengan tindakannya dan harus bersusah payah untuk menahan agar tidak tertawa selama persidangan. Dia pun mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan baru dapat mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 24 tahun. Atau ketika usianya telah menginjak 40 tahun. Jadi, sudahkah kamu mengunci pintu rumahmu malam ini? Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.